Pernah merasa gagal? Rasanya seperti semuanya berhenti. Rencana hancur, harapan tenggelam, dan dunia terasa mengecil. Tapi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin bisa jadi titik balik. Sebuah filosofi kuno yang justru lahir dari penderitaan, kekalahan, dan kehancuran. Namanya Stoikisme. Dalam hidup, kegagalan itu pasti. Tapi respon kita terhadap kegagalan, itulah yang membentuk siapa kita. Seneca, salah satu filsuf stoik paling terkenal, pernah diasingkan oleh kaisar karena fitnah. Dia kehilangan posisi, reputasi, dan hidup nyaman. Tapi dia tidak tenggelam dalam amarah. Dia menulis, kehidupan ini seperti sungai, tidak bisa ditebak dan tidak bisa diulang. Dari keterpurukan, dia malah menulis karya-karya terbesarnya. Gagal tapi tumbuh. Itulah Stoikisme. Mari kita pelajari 4 prinsip stoik yang bisa membantu kita bangkit dari kegagalan. 1. Dikotomi kendali. Kita nggak bisa ngontrol hasil, tapi kita bisa ngontrol usaha dan reaksi kita terhadap hasil. Gagal bukan karena kamu bodoh, kadang itu hanya hal di luar kendali dan itu wajar. Dua, premeditatio malorum. Bayangkan kegagalan sebelum terjadi. Stoik tidak takut gagal. Mereka malah membayangkannya. Kenapa? Supaya saat gagal benar-benar datang, mereka siap. Tiga, amor fati. Mencintai takdir gagal bukan sesuatu yang perlu dibenci, tapi dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan diri. 4. Logika di atas emosi. Boleh sedih, tapi jangan biarkan emosi memimpin hidup. Latih pikiran untuk jernih meski dunia sedang kabur. Marcus Aurelius, kaisar Romawi, tapi hidupnya penuh cobaan, perang, wabah penyakit, anak yang meninggal, pengkhianatan politik, tapi dia tetap menulis jurnal pribadinya yang sekarang dikenal sebagai Meditations. Salah satu kalimat terkenalnya, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu, maka pikirkan hal-hal baik. Epictetus, dulunya budak, kakinya dipatahkan majikan, tapi dia memilih belajar filosofi dan menjadi guru. Dia tidak menyalahkan masa lalunya, dia menulis,
Kita menderita bukan karena kejadian, tapi karena penilaian kita atas kejadian itu. Kamu bisa mulai dengan latihan-latihan sederhana ini. 1. Jurnal reflektif. Setiap malam tulis 3 pertanyaan. Oh, apa yang gagal hari ini? Apa yang bisa aku pelajari? Apa yang tetap bisa aku kontrol? Latihan reframing stoik. Ambil satu kegagalanmu dan coba tulis ulang. Oh, apa sisi positifnya? Apa pelajaran tersembunyi di balik itu? Tiga. Negative visualization. Pikirkan kemungkinan terburuk, lalu sadari, kamu tetap bisa bertahan. Ini bukan pesimis, ini memperkuat mentalmu. Empat. Ulangi kalimat stoik harian. Saya tidak bisa memilih hasil, tapi saya bisa memilih respon. Katakan itu setiap pagi atau sebelum tidur. Kegagalan bukan bukti kamu lemah, tapi bukti bahwa kamu mencoba. Dan stoikisme nggak pernah melarang kita untuk jatuh, tapi mengajak kita untuk bangkit dengan lebih bijak. Lihat kegagalan seperti gym buat mental. Berat? Iya, tapi tiap pengulangan bikin kamu lebih kuat. Seperti yang Seneca bilang, seorang pohon tumbuh kuat bukan karena angin tidak pernah datang, tapi karena ia bertahan dalam angin. Jadi, kalau kamu sedang merasa gagal, ingat ini. Bahkan para filsuf terbesar pun pernah gagal. Mereka hanya beda di satu hal. Mereka memilih untuk belajar dari gagal, bukan lari dari gagal. Kamu juga bisa, bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan filosofi yang tahan banting. Stoikisme. Like kalau kamu relate. Subscribe kalau kamu ingin terus belajar jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan kalau kamu sedang jatuh, jangan putus asa. Justru di sanalah tempat kebijaksanaan dilahirkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpijak, tetap berpikir, tetap stoik,